Bu Isabel, mari dengan saya ya sekarang. Ada yang ingin saya tunjukkan kepada Bu Isabel. Apa ya itu? Mari Bu Isabel, ikut saja dengan saya. Pak, Mama pergi dulu ya, Pak. Iya, Ma. Raja, kamu ikut dengan saya ya? Ada yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Baik, Pak Suryo. Pak, Putri ditinggal nih, Pak. Pak, tinggal kita berdua nih. Selamat datang di ruangan koleksi tas-tas saya. Oh, banyak sekali ya tasnya. Pasti mahal-mahal sekali ya tasnya, Bu. Itu tas limited edition itu kan? Ya ampun, Bu Bianca penyuka tas sekali ya, Bu. Ya, saya sering banget soalnya nemenin suami saya kunjungan ke luar negeri. Jadi, saya harus selalu pakai tas yang mahal dan mewah. Kamu tuh sendiri kan? Suami saya itu pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Tak tahu Bu Bianca. Gimana koleksi tas saya? Bagus-bagus banget kan? Iya Bu Bianca, bagus-bagus sekali loh tasnya. Kelihatan mewah-mewah banget loh tas-tasnya Bu. Pasti kamu iri kan? Sama koleksi tas-tas saya. Secara kamu cuma istri dari pejabat tertinggi di tingkat kota. Pasti kamu nggak punya kan? Tas-tas yang mahal dan mewah kayak gini. Ya kan? Kasian sekali ya. Kalau setara rendahan kayak kamu, pasti pengen banget kan punya tas mewah kayak gini. Tapi kamu nggak bisa, karena kamu nggak mampu buat beli. Ya kan? Tenang aja. Saya bakal berikan kamu satu tas yang ada di sini. Asalkan kamu mau tunduk sama saya. Istri-istri pejabat yang lain juga kayak gitu kok. Saya berikan mereka satu tas mewah, dan mereka mau tunduk sama saya. Kamu gimana Isabel? Kamu mau nggak buat tunduk sama saya? Maaf ya Bu Bianca, tapi seluruh koleksi tas yang ada di sini sebenarnya biasa saja Bu. Koleksi tas punya saya itu jauh lebih mewah dan lebih mahal. Bu Bianca tahu tas yang saya bawa sekarang? Ini adalah tas langka buatan desainer terkenal yang berasal dari Paris pada tahun 1950. Dan bulu dari tas ini terbuat dari bulu beruang yang sudah punah 200 tahun yang lalu. Lucu sekali ya karangan kamu, Isabel. Kamu kira saya gampang dibodohin? Berarti Bu Bianca yang nggak tahu apa-apa tentang tas. Apa kamu bilang? Asisten? Iya, Nyonya Bianca. Coba kamu cari tahu tentang tas yang orang itu bawa. Baik, Nyonya Bianca. Nyonya Bianca? Nyonya Bianca pasti bakal kaget banget mendengar ini. Kenapa itu? Tas itu adalah tas langka, buatan desainer terkenal asal Paris pada tahun 1950. Dan bulu dari tas itu terbuat dari bulu beruang yang sudah punah 200 tahun yang lalu. Dan Nyonya tahu harga tasnya berapa? Harga tasnya itu 300 triliun, Nyonya Bianca. Harga tas itu lebih mahal dari seluruh koleksi tas punya Nyonya Bianca saat ini. Sudah bisa dipastikan, Nyonya Bianca, kalau orang itu adalah sultan kaya raya. Bu Bianca, jangan hanya karena suami ibu jabatannya lebih tinggi daripada suami saya, ibu bisa merendahkan saya seperti itu. Ingat ya Bu Bianca, yang punya jabatan itu suami ibu, bukan Bu Bianca. Berani sekali ya orang itu. Bisa-bisanya aku direndahkan kayak gini. Maaf saja ya kamu Isabel, akan aku tunjukkan taringku.
Yes, kenapa sih Kayla harus meninggal di saat kayak gini? Siapa yang bakal jawabin soal ujian kelulusan kau kalau kayak gini? Masa tuh gak lulus sih dari sekolah ini? Gara-gara aku gak bisa jawab soal ujiannya. Yes! Kelihatannya kamu perlu bantuan ya, Vel. Kok, marah? Enggak ya? Aku nggak perlu bantuan dari kamu. Aku nggak perlu ditolongin sama pengkhianat kayak kamu. Yakin, Vel? Emangnya ada yang mau nolongin kamu lagi, Vel? Orang-orang itu udah pada benci kamu, Vel. Yes, gak usah banyak omongnya kamu, Bara. Yes, emangnya kamu bisa bantuin aku? Bisa lah. Jawabin soal ujian kelulusan aja, kan? Itu mah gempel, Vel. Yes, emangnya kamu pintar, Bara? Emangnya kamu yakin bisa membuat aku lulus dari SD negeri swasta? Vel, aku itu emang gak pintar-pintar banget, Vel. Tapi, aku bisa jamin kok kalau kamu bakal lulus dari SD negeri swasta. Misalkan ada... Masalah duit itu gampang, Bara. Aku itu punya banyak duit. Kamu tahu sendiri kan? Kalau aku adalah sultan paling kaya di SD negeri swasta. Emangnya berapa kamu bisa ngasih aku, Vel? Kalau sedikit sih, aku gak mau ya bantuin Vel. Tenang aja, aku bisa kok ngasih kamu 100 juta. Gimana? Cukup kan? 100 juta? Cukup lah, Vel. Lebih dari cukup itu, Vel. Oke, deal ya. Kamu bakal jawabin soal ujian kelulusanku. Deal, Vel. Akhirnya dapat 100 juta. Dasar rakyat jelata. Bisa gak duit aja udah seneng banget. Gak ditolongin, songong banget lagi. Apa deh, yang penting aku dapat 100 juta dari Feli. Akhirnya ada juga ya yang mau jawabin soal ujianku nanti. Sekarang aku bisa tenang. Aku yakin aku masih bisa lulus dari SD negeri swasta. Nanya sekarang ngapain ya? Sampai dulu ah. Feli kelihatannya happy banget ya. Iya, gak ada sedih-sedihnya. Padahal saudara tirinya baru aja meninggal kan. Feli emang licik banget. Dia emang jahat banget orangnya. Waktu ini aja aku bener-bener gak habis pikir sama kelakuannya Feli. Hah? Maksud kamu, Put? Waktu itu, kamu ngomongin apa sih, Put? Jadi, sebenarnya waktu Kayla hampir meninggal dunia, aku sama Feli ada di dekatnya Kayla waktu itu. Kalian tahu apa yang bikin aku gak habis pikir sama Feli? Waktu Kayla lagi sekarat di jalanan, Feli dan papanya malah ninggalin Kayla. Bukan malah nolongin Kayla. Apa? Ya ampun, jahat banget sih si Feli itu. Kok bisa ada orang kayak dia sih di dunia ini? Tega banget sih Feli itu. Sebelumnya Kayla sempet cerita sama aku. Dia lagi kabur dari rumahnya Feli. Gara-gara dia udah gak kuat sama Feli. Akhirnya, karena dia kabur dari rumah Feli, dia ketabrak mobil di jalanan. Jadi, secara gak langsung Feli dong penyebab Kayla ketabrak. Dan Feli sekarang kelihatan seneng-seneng aja. Makanya aku kesel banget sama Feli. Kayla pasti gak bakal diem aja dari atas. Dia pasti bakal balesin dendamnya ke Feli. Kalau aku jadi Kayla ya, aku pasti bakal balas dendam ke Feli. Iya, aku juga. Aku pasti bakal bikin Feli hancur dan menderita. Udah teman-teman, kita fokus aja yuk sekarang buat belajar ujian kelulusan. Biar kita bisa lulus dari SD. Yuk. Ya ampun, lucu banget loh Sofinya. Cantik banget loh aku. Ya sih, aku kan sultan paling cantik di SD negeri swasta. Ya ampun, Naya sekarang ngapain lagi ya? Belanja mewah kali ya? Tadi kan aku dikasih duit yang banyak sama papa. Aku bakal ke mall mewah yang ada di dekat rumahku hari ini.
Wah, nggak nyangka ya sebentar lagi kita bakal lulus dari SD negeri swasta. Nggak kerasa kita udah 6 tahun sekolah di sini. Iya, sedih banget rasanya. Udah banyak banget loh kenangan kita di sekolah ini. Dan sebentar lagi aku bakal berangkat ke Jepang. Selamat tinggal ya teman-teman. Oh Jessica, jangan ngomong kayak gitu dong. Aku jadi sedih kan sekarang. Iya, baru aja kita senang udah selesai ujian. Masa kita sekarang udah harus sedih lagi sih gara-gara kamu pergi, Jess? Ayo cepat, Feli! Yes. Itu Feli sama papanya, kan? Feli ngapain ke sekolah sama papanya? Jangan-jangan bahas Feli yang gak ikut ujian kemarin. Bisa jadi tuh. Kita nguping yuk. Yuk. Aku juga pengen tahu gimana nasibnya Feli. Yuk, kita kesana yuk sekarang. Ya ampun. Mana ini Feli dan bapaknya ya? Lama sekali mereka datang ke sini. Permisi, Bu Nur. Akhirnya Pak Yudi datang juga. Halo, Feli. Gimana, Sar? Jadi gimana, Bu Nur? Apakah anak saya bisa lulus dari SD negeri swasta? Jadi begini Pak Yudi, kami seluruh guru di SD negeri swasta sudah bekerja dengan sangat keras untuk membantu anak Bapak, Felicia Tantrum, agar lulus dari SD negeri swasta. Kami sudah membantu menaikkan nilainya Feli sedikit, sudah membantu merubah sikapnya Feli, sudah membantu meningkatkan kemampuan belajarnya Feli. Tapi dengan insiden kemarin, saat Feli keluar dari ruangan ujian dan tidak mengikuti ujian kelulusan dengan baik, maka kami guru-guru di SD negeri swasta tidak bisa meluluskan Felicia Tantrum dari SD negeri swasta. Feli sepertinya masih harus belajar dengan baik di sekolah dasar. Jika saya luluskan Feli dan dia lanjut ke SMP, saya tidak yakin apakah dia mampu mengikuti pelajaran di SMP. Karena pelajaran di SD saja dia masih sangat kurang. Apalagi pelajaran yang ada di SMP. Ya sudah, jika itu keputusan yang terbaik, gak apa-apa. Saya yakin guru-guru di SD negeri swasta pasti tahu mana yang terbaik untuk anak saya, Felicia Tantrum. Tapi aku gak mau tinggal di SD, Pak. Aku malu. Bapak juga malu, Feli. Punya anak yang bodoh dan gak bisa diatur kayak kamu. Papa itu udah bilang sama kamu, Feli. Papa nggak bakal bantu kamu. Tapi aku gak mau tinggal di SD, Pak. Jadi kalau bisa lanjut nanti aku lanjut ke SMP, Papa lanjut ke SMP. Papa harus bantuin aku. Enggak, Papa nggak bakal bantuin kamu, Feli. Ini karena perbuatan kamu sendiri. Jadi, kamu harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan. Bu Nur, saya permisi, Bu Nur.